Oke, kembali lagi bersama kami di Legi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham PJJ atau PT Indonesia Kendaraan Terminal. Nah, ini merupakan anak usaha dari Pelindo ya. Kita udah tahu sendiri. Di sini laporan keuangan kota kedua sudah keluar. Untuk direktur utamanya ada Sugeng Mulyadi, kemudian ada direktur keuangan SDM and Management, Risk Management and Finance. Dia ada Wong Megantoro. Wah, ini nama kantor ada di Jakarta Utara di Jalan Sidang Laut ya. Di sini dikatakan nilai keuangannya itu dia ribuan, tapi bentuk itu rupiah. Jadi nanti dikali saja dengan 1000 ya. Kas dan setara kas. Nah, dari 670 miliaran sekarang dia 769 miliaran. Berarti mengalami peningkatan sedikit. Kemudian ada piutang usaha, piutang lain-lain. Nah, di sini piutang usahanya itu pihak ketiga itu paling banyak. Dari 61 miliaran sekarang jadi 89 miliaran. Wah, ini banyak nih ya. Kalau kita lihat di sini, dia peningkatannya cukup banyak. Kemudian ada total asetnya. Kita lihat di sini total asetnya dari 1,7 triliunan sekarang jadi 1,8 triliunan. Artinya dia meningkat ya. Tetapi dia aset tetapnya menurun. Kalau kita lihat di sini, dia menurun kurang lebih sekitar 6 miliaran ya 6 miliaran gitulah ya. Ya memang dia agak menurun untuk aset tetapnya. Tapi nanti kita lihat di sebenarnya gimana dengan kinerja perusahaannya. Total usaha, utang usaha, dia ada yang menurun, dia ada yang meningkat ya. Kalau kita lihat di sini, kayak rata-rata menurun. Oh, ini ada peningkatan cukup besar beban akrual. Nah, ibaratnya beban akrual itu dia dicatat tapi belum bayar gitu lah ya. Nah, tahu sendiri kemarin sudah pernah kami bahas di video-video sebelumnya. Total hutangnya dari 500 miliaran sekarang 679 miliaran. Ini berarti kurang lebih meningkat 111an ya, 114 miliaran gitu. Ini kita lihat peningkatan ekuitasnya. Oh, bahkan ekuitasnya menurun. Data utangnya bertambah tetapi ekuitasnya menurun. Nah, itu tahu sendiri lah ya kalau kayak gitu. Pendapatan operasional 366 miliaran menjadi 360 miliaran. Dia beban pokoknya meningkat, walaupun pendapatannya menurun tapi beban pokok meningkat. Kita lihat saja laba tahun berjalan dari 78 miliar menjadi 80 miliar. Itu karena beban keuangannya berkurang dan lain-lain itu berkurang. Jadi dia bukan karena apa ya, sebenarnya penjualannya itu menurun, tetapi beban keuangannya itu menurun cukup besar ya, sehingga dia menjadi laba. Dan menurut kami yang paling penting itu tetap penjualan sih menurut kami. Arus kas dan aktivitas operasional, pembayaran kepada karyawan dan lain-lain. Nah, ini kita lihat di sini ada disebutkan juga untuk yang direkturnya, komisarisnya itu siapa-siapa aja. Tapi kalau kita lihat di sini memang nggak ada perubahan ya. Sebenarnya seperti ya tadi ya, itu yang agak tidak mengertinya itu mungkin gini ya. Ketika sebuah beban keuangan itu dia menurun, kemungkinan besar itu karena yang beban jangka pendeknya itu dia menurun. Jadi utang yang perlu dibayar di jangka pendek itu yang jatuh tempo itu ya, dia menurun, tetapi mereka pinjam uang yang jangka panjang. Jadi dia hutangnya tampak meningkat tapi beban keuangannya menurun. Bisa juga ya kayak gitu ya. Jadi kita perlu lihat juga untuk kedepannya. Nah, di sini ada dikatakan apa? Dulu 79 karyawan. Oh, sekarang 79, dulu 80-an. Dan ini semua merupakan yang dari Pelindo ya. Tapi memang ini merupakan anak usaha dari Pelindo. Jadi ini terserah mereka saja. Ini termasuk BUMN juga ya. Nah, tahu sendiri ya, ini yang BUMN dia pihak berhasil yang gimana dan lain-lain. Jadi dia ada relasi juga dengan yang perusahaan-perusahaan BUMN lain ataupun dengan pemerintah gitu-gitulah ya. Kas dan setara kas, kalau kita lihat di sini ini meningkat sedikit. Nah, ini seperti yang tadi yang kami bilang, ini ada kas, bank, deposito berjangka
Deposito berjangkanya meningkat dari 600-an miliaran sekarang menjadi 700-an miliaran. Jadi dia ada sedikit peningkatan ya kalau kita lihat di sini. Yang BEM pihak Asia agak cukup banyak. Nah, memang kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kalau perusahaan punya bank sendiri, dia pasti simpan juga di pihak Asianya. Piutangnya ini luar biasa. Dari 34 miliaran menjadi 39 miliaran untuk yang lebih dari 6 bulan. Nah, 180 hari itu 6 bulan. Dan tapi ini sangat kita bilang macet aja ya. Kayak agak macet gitu. Jangan bilang sangat macet, nanti apa ya kan. Nah, kita tahu sendiri lah, ini lebih dari 6 bulan nih. Lebih dari 6 bulan, bahkan nilainya itu terus meningkat. Nah, tapi memang kebanyakan kayak gitu ya. Ada juga beberapa perusahaan BUMN yang piutangnya sangat macet. Ada juga yang kayak gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga perusahaan swasta yang kayak gitu. Tapi kalau perusahaan BUMN agak cukup banyak sih menurut kami. Ya, saya tetap bisa di sini. Ini kita lihat. Nah, ini ada utang usaha ya. Utang usaha kemarin ada ke beberapa perusahaan, tapi sekarang kayaknya perusahaannya udah agak berbeda-beda gitu ya. Bahkan ada utang usaha ke bahan sekuritas. Bisa ya gitu ya. Apa ada hubungan antara yang ini dengan sekuritas ya? Tapi mungkin berhubungan dengan yang pencatatan saham atau gimana gitu. Nah, ini modal sahamnya bisa kita lihat di sini. Ini paling banyak dipegang oleh PT Pelindo Multiterminal 71,28%. Sisanya hampir sama sih. Pelabuhan Indonesia dan lain-lain. Pokoknya sisanya itu masyarakat 22,46%. Tapi kalau tidak salah nih untuk yang top manajemennya kayaknya ada punya sedikit juga ya. Tapi mungkin gak gitu banyak. Jadi gak gitu sebutkan. Nah, tapi kita perlu tahu loh, itu kepemilikan saham itu ada beberapa jenis. Ada juga yang karena dia kerja di sana, jadi dia dapat kepemilikan saham sementara. Ada juga yang selamanya. Ada juga yang kayak berbeda-beda lah. Itu tergantung jenisnya juga. Jadi kita gak bilang kalau kepemilikan saham itu berarti udah tetap. Nah, agak kayak gitu ya. Ini pendapatan operasional kita lihat di sini. Dia kayaknya apa juga ya, kan dia menurun juga nih ya. Tapi memang dia menurun sih. Kerjasama mitra usaha, beban pokok pendapatan, ini promosi dan pemasaran. Dia meningkat ya, promosi dan pemasaran. Gajinya menurun. Wah, ini gaji upah dan kesejahteraan karyawan menurun. Entah karena pengurangan karyawan atau gimana. Tapi memang tadi kita lihat ya, untuk yang karyawan yang di atas itu yang tadi. Nah, dia memang menurun dari yang tahun lalu ya kayaknya. Dan kita gak tahu ini apakah ada pakai karyawan kontrak atau gimana ya. Pendapatan dan beban keuangan. Nah, dia menurun ya. Ini perjanjian. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat. Ini seperti dia pelayanan jasa terminal dan lain-lain itu dia memang agak sedikit berbeda ya. Nah, ini pendapatan kalau kita lihat di sini, ini pengurangan yang paling banyak itu di yang Tanjung Priok di Jakarta. Jadi ini sekarang mereka ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kayaknya yang seperti apa ya? Kemarin sudah pernah. Nah, ini Pontianak, ini semua Pontianak meningkat. Berarti kalau kita lihat di sini
Ini rata-rata peningkatan yang di daerah luar ya, di Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Tetapi yang untuk daerah Jakarta, Sumatera Utara dia berkurang. Nah, memang mungkin ini sudah mulai pemerataan ya. Pemerataan pembangunan mungkin jadi sehingga ada beberapa daerah yang dia sedang meningkat ekonominya, ada yang sedang menurun. Jadi kita gak bisa bilang ekonomi Indonesia itu terpusat di satu aja. Memang kita tahu sendiri bahwa Jawa kebanyakan memegang peranan yang sangat penting ataupun cukup besar kalau kita lihat presentasinya dari beberapa daerah di Indonesia. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa daerah di Indonesia juga akan terus mengalami peningkatan ekonomi. Nah, dia gak bisa lihat dari Jawa saja, kita boleh lihat juga dari beberapa daerah lain. Nah, di sini ya, memang menurut kami ya, ada juga beberapa perusahaan yang dia di luar daerah, di luar Jawa, dia meningkat. Tetapi yang Jawa menurun. Nah, itu perlu kita lihat juga. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih. Saya investasi.